Halo teman-teman Trimas Lawyers, sekarang kembali lagi dengan saya, Ngurah, Rio, Cito. Ya, sekarang kita akan ngebahas salah satu topik yang mungkin kalian semua udah pada tahu dan sering dengar. Seperti apa, yuk? ya jadi sekarang nih kita kedatangan narasumber nih. Iya. Jadi kita mau bahas tentang koperasi. Koperasi itu ya seperti teman-teman tahu juga, dulu di sekolah diajarin koperasi, terus kemudian di kantor-kantor, di perusahaan itu juga ada koperasi. Iya. Itu orang simpan uang, Iya, bisa juga pinjam uang. Betul, karena kan Gitu kan. yang mungkin teman-teman di rumah tahu, ya koperasi kan sekedar kita ngasih apa? Iya. Simpanan, kita Kita juga nyimpen, bisa terus kita bisa minjem Iya. kepada anggotanya. tapi perjalanannya juga nggak semulus itu gitu loh. Di Nah. dalam sistem mekanisme pelaksanaan koperasi itu nggak semulus itu. Ada juga masalah-masalah di dalam koperasi. Betul, masalahnya bahkan sampai melibatkan ribuan anggotanya, Ya, dan nilainya ya. juga bisa triliunan Fantastis ya, lah. fantastis banget gitu. Bener nggak, Pak? Iya, gue tuh pernah banget ngerasain. Mungkin gue juga mau nanya-nanya nanti ya Iya. kepada narasumber-narasumber kita, kayak nyokap gue itu pernah udah naruh duit di salah satu, nggak salah satu sih, ada beberapa koperasi. Oke. Bahkan uangnya tuh bukannya balik dan nambah, tapi nggak balik sama sekali, Bang. Oke, nah jadi untuk ngebahas itu semua, sekarang gue udah ditemenin oleh dua orang lawyer muda yang juga eksis di ibu kota. Siapa mereka? Kita kenalan yuk. Halo, Halo. Din. Gimana kabar lu? Baik. San. Halo, apa kabar? Oke, kenalin dong sama teman-teman Trimas Lawyers. Iksan duluan aja. Oh, Iksan duluan. Oke. Oke, kenalin gue Iksan. Gue salah satu partner di law firm bernama FKNK Law Firm. Oke. Kantor kita berlokasi di Kemang. Di Kemangnya di mananya tuh? Kemang kita di Kemang Point Building. Oke, di sini ya. Ini kantor lu di sini ya. Ya. Oke, ntar teman-teman. Iya. Iya. Terus? Oke, saat ini ya kita Lu udah mau running ikut? dari 2013 ya. Secara full time, full partner. Start dari satu associate, sekarang kita udah kurang lebih ada 14 lawyers. Oh, 14 tuh. Partners. Partnernya ada berapa? Kita partner ada 4. 4. Jadi, Bang, Ya. FKNK namanya, Bang. FKNK. Kepanjangannya apa, Bang? Mungkin teman-teman mau tahu. Sebenarnya kita nggak pernah memanjangkannya ya, tapi memang itu inisial dari nama belakang founding partners kita ya. Oke. Siapa aja FKNK? F-nya? Ada Aldi Firmansyah, Oke, Aldi Firmansyah. saya sendiri, Iksan Kurniagung, Ya. kemudian partner saya Pak Martin Nagel, Ya. Oke. dan satu lagi Pak Widiantoro Kurnia. Oh, jadi lu partneran nih berdua? Kita Partneran. alhamdulillah udah partner hidup. lama. Partner hidup. Kenalin. Mungkin gue lebih sering ketemu Martin dibanding istri gue. Oh, oke. Jadi kenalin gimana ceritanya, Tin? Aduh, kenalnya itu tahun berapa San ya? Sorry, gue mundur ya, nggak kelihatan nih gue. Tahun 2003 ya? Di kampus awal. Iya di kampus 2003. Oke. Dia tiba-tiba nyamperin gua. Guys, salam kenal gitu. Oh kayak gitu dulu ya? Hai, salam Salam kenal. kenal. Ya udah pertama kali kenal 2003, terus kemudian kita ketemu lagi tahun 2007 atau 2008 gitu ya. 2007 atau 2008 setelah dia pindah kampus, karena sebelum gua dulu kuliah di Unpar, Bandung. Oh, lu Unpar. Unpar. Lu di mana? Gua FHUI. Tapi FHUI. memang sebelum gua masuk FHUI, gua sempat 1 tahun di Unpar. Oh, berarti kalian semua Ketemunya di Unpar. ketemunya di Unpar. Di Unpar. Oke. Aldi juga salah satu partner, itu juga satu angkatan kita di Unpar, dan Oke. dia menyelesaikan studinya juga di Unpar kayak gue. Oke. Berarti lu sampai lulus di Unpar. Iya. Sementara Iksan pindah. Iksan pindah. Kenapa lu pindah nggak bareng di Kenapa lu Unpar? San? Ya, gua lebih suka di Jakarta. Oh, oke. Padahal di Depok juga ya. Ada benernya juga sih. Oke, terus sampai kemudian kalian memutuskan untuk bikin kantor sama-sama, gimana ceritanya? Ini sebelum kita ngebahas koperasi ya teman-teman, gue Iya, penasaran nih, iya, kok iya. ternyata Iya, mereka teman kampus akhirnya bikin law firm bareng-bareng, kan Iya. keren banget gitu. Iya. Biasanya teman kampus itu kan saling bersaing tuh kadang-kadang. Dia bikin kantor apa, ini bikin kantor apa gitu kan. Lu malah Iya. partneran nih. Kita bergabung karena perkara San ya? Betul. Iya. Oke. Perkara orang kan.
perkara kita. Gimana? Iya, bukan, Son? Gimana tuh cerita? Ya, basically sih kita setelah sama-sama udah lulus kuliah, kita kan kerja di law firm yang berbeda-beda. Oke. Kecuali Aldi dan Martin. Oh, Aldi dan Martin ini sempat tergabung di law firm yang sama. Dan lu di law firm mana sebelumnya? gua dulu hampir 5 tahun di Lubis Ganistro Wijoyo. Oh. Wah, itu law firm gede banget tuh. Sebelum akhirnya gabung bersama-sama Martin bikin FKNK. Nah, ya biasalah, ya after office kita sering ketemuan, ya kan. Gue sering main ke kantornya Martin yang lama juga. Iya. Kantor lu di mana, Tin? Gua dulu waktu bareng Aldi ya, itu gua kerja di Prof Umar Senwaji. Oke. Oh Umar iya. Senwaji, terus gua pindah ke Huta Barat Halim dan Rekan HR. Itu kantornya yang di Sudirman situ kan ya? Dulu ya di Wisma BNI 46. Wisma BNI 46. Tapi sekarang sih udah pindah ya. Udah pindah. Oke. Gitu. Nah, terus selama ini kita komunikasi selama kita kerja di kantor mantan bos kita ya gitu. Ya kemudian mungkin kita kayak merasa chemistry ada perkara, ada peluang kita bisa menangani perkara yang datang ke salah satu dari kita, terus kita akhirnya diskusi dan kita mengerjakan bareng, akhirnya terbentuklah di kantor ini FKNK ya. Jadi dari lulusan law firm besar Iya. menjadi partner, bikin law firm yang sekarang jadi besar juga. Betul. Berarti memang strategi mereka berdua berarti menyerap ilmu dulu nih ya. Nyerap ilmu dulu. Wajib Iya. itu, wajib. Iya. Pasti. Baru kemudian bikin law firm sendiri. Nah, Iya. dari kemudian proses berjalan yang kalian bikin law firm itu ngobrolnya berapa lama tuh, Tin, sama lulusan? Cukup panjang ya. Mungkin berbulan-bulan ada. Waduh, lama banget bang. Karena tentunya di apa ya, waktu itu kita ya lebih muda dari sekarang yang jelas ya. Cuman untuk memutuskan kita keluar dari comfort zone ya, maksudnya nggak kerja sebagai lawyer yang digaji tetap lagi. Dapat bulanan yang pasti ya sebelumnya ya. Betul, itu kan juga sebenarnya financial wise juga quite risky lah. Iya, iya. Tapi ya kembali lagi sebelumnya memang udah banyak peluang menawarkan untuk penanganan kasus, tapi ya kita selalu merekomendasikan ke law firm lain. Kita juga sebenarnya menjaga etika profesi di kantor juga, mencoba menawarkan juga ke Sampai kantor ada law firm istilahnya kita sendiri. moonlighting gitu ya, ada kantor Betul, kantor gitu dan kan. kita menghindari itu dibanding kita moonlighting, ya udah kita sama-sama aja Oke. untuk menjalani case ini dengan bendera sendiri. Bendera sendiri. Waktu akhirnya memutuskan membuat law firm baru ya bang ya, bersama teman-teman, itu di usia berapa bang? 2013 tuh kurang lebih 28 ya. Gitu Bukan kali ya. 17 tahun. Dia masih 17 muda tahun kan aja ya. belum tahu kepikiran jadi lawyer. Oke. Terus bang, ini bang, satu lagi bang, kalau misalnya tadi kan mungkin teman-teman yang mau jadi lawyer nanti kan mau belajar juga ya bang ya, itu biasanya kalau menyerap sebelum buka law firm, ada baik itu berapa tahun sih bang kita harus bekerja di law firm lain dulu buat menyerap ilmunya? Itu ada berapa sih bang biasanya bang? Apa 1 tahun cukup? Apa harus berapa tahun gitu bang? Ada pakemnya nggak yang kalian lihat gitu? Itu semua nggak ada standar yang sama ya. Saya rasa tergantung exposure dan pengalaman yang dimiliki. Ya kalau saya mungkin hampir 5 tahun kerja di Lubis Ganistro Wijoyo, ya mungkin saya juga seperti kerja hampir 10 tahun. Karena saya weekend pun kadang di kantor gitu. 5 kali 2 bang ya? Bahkan ya kalau memang ada submission OJK atau ada finalisasi produk, itu kita bisa bermalam di kantor gitu. Jadi sebenarnya sih kalau kita udah quite confident, yang penting kita udah bisa menguasai, udah bisa punya kemampuan komunikasi, dan tentunya ya seperti saya dan Martin, kita juga pernah di law firm yang skalanya lebih besar ya dari FKNK. Kita juga belajar banyak juga mengenai tata kelola sebuah kantor. Jadi bukan hanya dari sisi penanganan kliennya juga, tapi bagaimana sih sistem keuangannya, sistem HRD-nya. Jadi nggak semudah itu juga sih. Jadi untuk teman-teman yang memang saat ini ada rencana untuk buka law firm, juga sebaiknya ada skill-skill untuk manajemen usaha tersebut yang perlu dipelajari juga. Karena kan pada hakikatnya kita buka law firm kan sebenarnya kita juga dalam tanda kutip kita berbisnis kan, kita berdagang, cuma usaha dan jasa hukum gitu kan. Oke, potong. Panas ya? Lumayan. Agak sedikit. geser. Bentar, potong. Udah geser. Basah Lumayan kan? Mantap. Gak apa-apa. Oh ya udah. Oke.
Lanjut ya. Keringet juga nggak apa-apa loh di kamera. Laki banget ya. Asik. Ada tato. Gambar tempel Itu ya. bukan tato, daki. Nah, San, tadi kan lu bilang kita harus berguru dulu nih sama law firm untuk kemudian kita berani mendirikan law firm. Iya. Nah, bisnis law firm kan kayak bisnis jasa ya, kita berdagang. Kita juga butuh modal. Nah, lu sama Martin gimana? Modalnya itu apa aja sih kalau kita mau bikin law firm? Apa sih yang butuh kita kalau kita bikin law firm apa aja sih yang kita butuhkan gitu? Pengeluaran apa aja yang kita butuhkan? Ya tentunya ya sebagai owner dan founding partner ya, Iya. kita berempat tentunya harus mengalokasikan sih kebutuhan modal tersebut ya, khususnya buat office space ya. Iya. Sebenarnya law firm itu bukan bisnis yang butuh modal banyak-banyak banget kok, karena kan yang kita perlukan utamanya sebenarnya keahlian dan experience kita gitu. Kalau pengeluaran lainnya yang tentunya yang harus ada ya office space. Kemudian kita juga harus punya supporting SDM-nya, yaitu associate lawyers dan juga bagian keuangan, bagian HRD. Tapi kita 2013 itu memulai dengan cukup efisien ya, jadi nggak menghabiskan begitu banyak dana. Oke. Nggak banyak buat lu berapa nih San? Karena kan kalau gue lihat kan kantor kalian tuh keren banget tuh kan. Iya. Jadi apalagi di Kemang gitu kan, pusatnya orang untuk bisnis Prestis gitu, ya? prestis gitu. Kan juga nggak murah gitu. Walaupun benar, gue setuju, bro. Jadi kalau misalkan kita buka law firm, bahkan di kos-kosan juga ada kan, Yok? Iya, kan? ada. Di kos-kosan juga ada gitu. Ada virtual office juga Ada virtual kan, office Bang? juga ada Iya, gitu. iya. Cuma gue pengen tahu nih modal kalian berapa nih? Gimana Dulu tuh? di 2013 dulu. Iya. Berapa modal kita, Son? Jangan lupa Dan. Ya sebenarnya modalnya itu bisa cukup untuk membeli barang yang Mewah tuh ya. cukup mewah ya. Cuman berapa angkanya itu lupa sebenarnya. Miliaran nggak? Lupa bener. Iya. Sampai miliaran. Berarti itu kalau misalkan keluar begitu dibagi berempat. Ya, memang pengeluaran kita selalu bagi berempat dari awal sampai sekarang Oke. kita bagi berempat. Karena memang Pengeluaran dibagi berempat. Pengeluaran berempat. Kalau ya. pendapatan Kita juga ada skema masing-masing yang kita juga akhirnya kita mesti bagi kepada staff, kemudian kepada partner-partner Oke. dan juga pengeluaran operasional itu untuk pengeluaran di kantor kita gitu. Nah, puji Tuhan ya sampai sekarang ini kita bisa membantu juga para fresh graduate untuk supaya bisa kerja di kantor kita ataupun yang sudah lama bekerja kantor lain sekarang kerja di kantor kita dan mereka bisa menghidupi keluarga mereka. Iya. Tapi kalian sendiri sistemnya ketika mendirikan law firm bersepakat untuk menggaji diri sendiri atau nanti ada Bagi hasil. bagi hasil gitu. Kita jadi ada gaji dan ada bagi hasil. Oke. Memang kita pisahkan dalam setiap pendapatan ada untuk gaji baik partner ataupun tim kita, kemudian ada yang kita sisakan juga kita sisihkan untuk bisa kita nanti akan mendapatkan dividen. Oke. Dividen partner. Berarti itu dibayarkan setahun sekali nanti ya? Atau setahun 2 kali? Lebih. Oh. Banget ya berarti. Itu saking penuh tuh rekeningnya di kantor kan, udah kita bagi-bagi gitu. Luber. Bahkan gue denger Iksan bilang, gue bingung bro, gue kalau ke ATM neken pin gitu kan, udah kayak saldo gue kayak nomor telepon banyak banget gitu. Oke. Jadi ini mungkin cerita-cerita dari abang-abang ini buat teman-teman yang mau jadi lawyer ya bang ya. Iya. Suatu saat gitu mau buat lawyer mau buat kantor law firm ya harus banyak belajar dan harus kayak tadi ceritanya hulu ke hilir ya. Iya. Harus ngerti, ya nggak cuma ngerti hukum doang, Iya. harus bisa marketing, harus bisa pengelolaan SDM, Iya. keuangan finansial juga bang ya. Iya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau buat kantor law firm, nah nonton nih biar makin jelas nih semuanya nih. Iya. Atau mungkin nanti kontak-kontak aja langsung. Iya, kontak langsung nanya-nanya. ya. Ada kan IG-nya di bawah ini ya bang ini. Silakan diklik. Di add. Nah, tadi udah ngomongin gimana kalian mendirikan law firm. Kasus-kasus apa sih yang kalian sering tanganin? Karena kan tadi Rio bilang kalian juga lagi nanganin kasus koperasi yang gede nih ya. Apa tuh kasusnya kayak gimana tuh? Kalau misalkan dibilang apa kantor kita nanganin itu variatif, bukan hanya koperasi. Iya. Jadi kita memang ada divisi corporate, ada divisi litigasi dan memang sekarang
kita barusan mengembangkan juga divisi untuk restrukturisasi di kantor kita. Jadi memang ada 3 sekarang divisi di kantor. Dan itu terdiri dari orang-orang yang ahli di bidangnya berarti ya? Iya, bisa dibilang begitu kalau misalkan ada yang anggap begitu. Apa istilahnya? Low profile banget, down to earth. Tapi topik yang lagi menarik nih, yang lagi rame itu kan tentang koperasi. Iya. Boleh dong ceritain dikit? Oh iya, memang saat ini kita kantor ya, dan ada pengurus-pengurus lain yang ini kita istilah pengurus ya, karena dalam PKPU itu sedang menangani koperasi Indosuria. Wow. Gila, Sorry, gede banget tadi tuh. ada istilah PKPU. Iya, Itu iya, apa iya. tuh PKPU? PKPU itu penundaan kewajiban pembayaran utang. Oke. Sebenarnya sederhananya bisa dibilang ini proses restrukturisasi utang yang dijalankan di dalam pengadilan. Di dalam pengadilan berarti kalau kita mau mengajukan PKPU nih yang tadi lu bilang Tin, itu kemana kita Tin? Mau jumpa di pengadilan. Pengadilan niaga. Pengadilan Pengadilan niaga. niaga. Pengadilan niaga itu di Indonesia ada 5. Ada 5? Iya. Di mana aja tuh? 5, Tin? Mbak. 5. Medan, Jakarta, Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar. Oke. 5 ya. 5. Itu wilayahnya terbagi masing-masing. Masing-masing. Oke. Nah, PKPU kan selain PKPU kita juga dengar ada kepailitan. Sama nggak sih PKPU sama pailit? Itu beda. Beda? Kita kalau misalkan bicara mengenai PKPU itu kan restrukturisasi utang. Meskipun di dalam kepailitan bisa juga untuk ada restrukturisasi utang ya. Oke. Perdamaian diajukan di dalam kepailitan. Cuman kalau misalkan kepailitan itu ada pemberesan. Oke. Pemberesan terhadap aset-aset debitor, kemudian nanti akan dilakukan pembagian atas hasil dari pemberesan itu kepada para kreditornya. Ya. Sedangkan kalau misalkan kita bicara PKPU, di sini dibahas mengenai bagaimana debitur menawarkan skema perdamaian kepada kreditur, dan apabila kreditur mayoritas menyetujuinya, maka nanti akan ada proses-proses juga di dalam undang-undang yang mengatur agar bisa ditetapkan oleh majelis hakim, sehingga ketika ditetapkan debitur berkewajiban untuk melaksanakan apa yang ditawarkan di dalam rencana perdamaian yang disetujui oleh para kreditur. Berarti dalam hal PKPU, koperasi ini menjadi debitur ya? Iya, Jadi debitur debitur. yang memohon untuk PKPU. Yang memohon di dalam perkara mana nih? Oke. Karena kan memohon PKPU kan bisa dari debitur, bisa dari kreditur. Itu menarik tuh. Kalau misalkan kreditur siapa aja sih yang bisa ngajuin PKPU? Ya seluruh kreditur yang salah satunya utangnya jatuh tempo ya. Oke. Tapi memang harus lebih dari 1 kreditur. Oke, berarti syarat untuk mengajukan PKPU adalah harus ada 2 kreditur. 2 kreditur, salah satunya utang jatuh tempo. Jatuh tempo ya. Karena dia ini juga sebenarnya ahli nih di dalam PKPU dan pilot. Enggak, justru kita terima spoiler mau nanya gitu kan. iya. Mau nanya, Tin. Apa istilahnya? Low profile. Low profile banget, down to earth. Oke, Tin, berarti yang bisa mengajukan tadi kan lu bilang adalah kreditur. Kreditur Bisa itu- debitur juga. Oke, bisa debitur. Iya. Kreditur Sorry, itu kan- sorry. Panas, kita pindah aja. Oh iya, Oke. bener. Oke. Kasihan nih keringetan. Iya, makanya gue juga keringetan. Oke. Udah, ntar kita lanjut lagi. Oke. Jadi lanjut ya, pertanyaan mengenai kreditur tadi nih, kepotong nih. Lanjut dong. Oke, Tin, tadi gua belum saya lu jawab tuh. Sampai mana tadi ya? Sampai 3 kreditur. Kan? Iya. Kan. 3 golongan kreditur. Bukan. Yang mengajukan. Iya, yang mengajukan udah. Terus habis itu lo bilang kreditur, gue bilang debitur juga bisa. Oke, debitur juga bisa. Juga bisa. Nah, kan yang gue denger nih, kreditur kan ada 3 nih, Tin. Ya. Apa aja sih, Tin? Preference, separatis sama konkuren. Bedanya apa? Mungkin biar teman-teman di rumah juga tahu bedanya. Oke. Bedanya separatis dulu deh. Separatis itu apa sih? Sederhananya ya, separatis itu memiliki jaminan pembedaan. Oke, jaminan. Berarti bisa Sederhananya ya. bisa hak tanggungan, bisa fidusia gitu bisa ya? Iya bisa. Bisa ya. Oke. Terus kalau yang kedua kreditur konkuren? Kreditur konkuren itu tidak mempunyai Potong. Bocor nggak? Besok gue bawa ranking deh. Lebih berisik nih ya. Oke, Tin. Tadi nyambung nih kan lo udah ngejelasin bahwa yang bisa mengajukan PKPU itu tidak hanya kreditur tapi juga debitur tuh. Iya. Nah, pertanyaan gue nih yang gue dengar kan kreditur tuh juga ada penggolongannya kan, Tin? Iya, ada 3 tuh kalau Ada nggak salah. 3. Bisa nggak lo kasih tau ke teman-teman Trimas nih apa aja? Preference, Oke, preference, separatis, konkuren. Bedanya kreditur ini apa nih Mas? Nih gue jelaskan sedikit ya, untuk separatis itu pemegang jaminan.
Jadi krediturnya memiliki jaminan. Untuk konkuren itu mereka tidak memiliki jaminan. Dan bukan kreditur yang diistimewakan atau kreditur preferen. Karena kreditur preferen ini diatur di dalam undang-undang untuk didahulukan. Preferen itu yang bagaimana tuh? Kalau tadi kan Tenaga kerja contohnya. Contohnya tenaga kerja. Terus gue dengar pajak juga ya? Iya, pajak preferen. Nah kalau yang separatis contohnya kayak bank berarti bisa ya Tin ya? Lembaga perbankan gitu. Umumnya perbankan pasti punya jaminan ya. Separatis. Atau juga di luar bank selama mereka memiliki perjanjian terkait jaminan itu bisa dibuktikan ketika mendaftarkan tagihannya atau mengajukan permohonan ya itu bisa juga separatis juga. Separatis. Nah, jadi ini ini menarik nih Tin. Tadi kan kita bicara tentang PKPU. Sirio ngomong untuk koperasi. Nah itu kenapa sih koperasi bisa PKPU itu gimana sih Tin? Sederhananya bukan hanya koperasi yang bisa PKPU, cuman kebetulan memang tadi karena di awal dibilang mengenai koperasi ada PKPU dan kebetulan harus dibahas juga tuh. Kita lagi ada baru selesai ya untuk PKPU koperasi ya ada salah satu koperasi yang cukup besar, mereka merestrukturisasi penyelesaian utang-utangnya. Itu koperasi yang 14 triliun itu ya? Utang koperasi 14 triliun? Iya. Bener kan? Di daftar piutangnya seperti kurang lebih 14 triliun? Kurang lebih 14 triliun. Gila gede banget ya. Itu dipakai buat apa duitnya ya? Ya, nggak tahu. Kita tanya. Itu duitnya buat apa sih Tin? Aduh. Ya, gue sih kalau misalkan ditanya buat apa, gue bukan yang menjalankan sebenarnya. Cuma memang pada waktu itu kita menerima tagihan. Untuk koperasi yang gue sebagai salah satu pengurusnya. Menerima tagihan. Bentar. Pengurus itu apa? Dalam proses PKPU? Pengurus? Iya. Pengurus itu yang ngurus. Yang ngurus. Berarti pengurus ini ditunjuk oleh pengadilan? Ditunjuk oleh pengadilan. Jadi gini, dalam proses PKPU itu pengurus itu biasanya ditunjuk oleh majelis hakim dalam putusan. Jadi dimohonkan ada pengurus yang mengadministrasi ya dalam proses PKPU ini. Itu ada bisa satu orang, bisa lebih. Kalau misalkan ditanya yang koperasi yang tadi kalian tanya, itu lebih dari satu, ada 4. Ada 4. Yang mengajukan permohonan siapa? Kreditor. Oke. Nah, Bang, tadi kan Abang tuh lagi megang kasus koperasi senilai 14T hutangnya 14 ya Bang ya. triliun. Nah, banyak banget tuh. Nolnya berapa ya? Teman-teman nih pasti pada penasaran dong, kalau megang kasusnya 14T, Abang dapat berapa sih? Gue juga penasaran tuh, Tin. Lo penasaran nggak? Penasaran banget lah. Gue juga penasaran sebenarnya. Ya, kalau fee sebenarnya tergantung nantinya ditetapkan sama majelis hakim. Cuma memang kalau kita bicara aturan maksimal 5,5%, cuman kita nggak pernah bicara maksimal. Bentar. 5,5% dari 14 triliun. Ya, itu Aturannya? Aturan maksimal. Maksimal, bukan as is 5,5 maksimal. Maksimal itu kan minimalnya nggak ditentukan nih. Oh, oke. Tapi enggak, dia cuma merendah nih. Soalnya gue waktu itu bilang ngobrol sama Iksan, dia sempet ke ATM yang gue bilang tadi. Saldonya kayak nomor telepon, bro. Jadi Abang ini bisa mungkin dapat ratusan miliar Bang ya. Kira-kira. Ini 14 triliun 5% ini. Gini kan. Gila sih Bang. 5,5. Sorry, Ini sih bisa beli macem-macem Bang. Ini kan naik pesawat habis ini syutingnya ya Bang ya. Gue jadi haus. Jangan sampai nanti kita bikin konten Martin dari ujung rambut ujung kaki berapa M gitu ya. Biar nggak hype tuh. Nge-hype. Nah oke, tadi gue lanjut nih, kepotong. Kan tadi lo bilang PKPU udah yang syarat mengajukan kreditur ataupun debitur. Jenis-jenis kreditur udah. Jenis-jenis kreditur udah tadi udah lo jawab. Nah sekarang proses PKPU sendiri nih Tin. Prosesnya seperti apa sih seriusnya ini ya? Seriusnya ya? Ya serius. Gue pengen tahu soal gue nggak tahu Tin. Sampai mana? Ya awalnya pengumuman, yang pasti pengumuman koran. Jadi ketika ditunjuk sebagai pengurus. Sebentar. Sebelum pengumuman koran berarti kan ada pemohon nih. Oke, lu mau dari awal sekali nih ya? Iya, ketika mengajukan permohonan. Biar teman-teman Lawyer juga tahu nih siapa yang bisa mengajukan. Tadi sudah jawab. Sekarang bagaimana proses mengajukannya nih? Tadi udah gue jawab sedikit tuh yang mengajukan ke pengadilan niaga. Nanti di dalam proses ketika mengajukan itu juga ada para pihak itu bisa saling menjawab ya, memberikan argumentasi apakah
memang dia menyampaikan mengenai adanya utang atau tidak. Oke. Dan kemudian majelis hakim akan memeriksa perkaranya dan memutus apakah dikabulkan atau tidaknya gitu. permohonan PKPU. Kalau tidak ya udah berarti nggak ada PKPU. Tapi kalau misalkan dikabulkan, itu nanti akan ditunjuk pengurus. Oke. Nah, pengurus akan mengumumkan jadwal melalui koran mengenai kapan rapat kreditur dan kapan untuk mengajukan tagihan kepada pengurus. Siapa yang bisa mengajukan tagihan? Kreditur-kreditur itu. Oke. Nah, nanti akan diperiksa sama pengurus, tagihannya berapa, sifatnya apa, bukti-buktinya apa aja, dan nanti dia akan menerima atau tidak menerima tagihan itu untuk dicatatkan di dalam daftar piutang yang diterbitkan oleh pengurus. Oke. Gitu. Nah, angka-angka piutang itu biasanya diambil dari daftar piutang yang diterbitkan oleh pengurus. Oke. Seperti itu. Proses paling utama di dalam PKPU itu sebenarnya berkaitan sama rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur, walaupun bisa juga diusulkan oleh kreditur. Ini didiskusikan nih. Didiskusikan, kalau misalkan nanti ada perubahan atau tidak, itu dikembalikan kepada debitur sendiri mau merubah atau tidak. Yang pada akhirnya akan ada voting. Voting dari para kreditur apakah mau menyetujui atau tidak terhadap proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor. Bagaimana ini mengenai votingnya? Votingnya itu diatur di pasal 281 sebenarnya. Oh ini bocor ya. Jadi nanti akan ada proses voting. Kalau misalkan mayoritas setuju, akan dilaporkan kepada hakim pengawas. Nanti hakim pengawas apakah merekomendasikan untuk melakukan homologasi itu atas rencana perdamaian yang disetujui oleh mayoritas dari kreditor. Homologasi itu apa sih, Vin? Penetapan atas rencana pengesahan atas rencana perdamaian. Oke. Yang udah dibahas dan udah di voting. Artinya tadi rencana perdamaian yang diusulkan oleh kreditur atau diajukan oleh debitur, kemudian ketika sudah dibahas antara kreditur dan debitur, akhirnya kemudian disahkan jika disetujui oleh kreditur gitu, disahkan oleh ya apabila sudah disetujui oleh mayoritas kreditur ya. Berdasarkan voting tadi ya. Berdasarkan voting. Yang bisa voting siapa sih? Kreditur yang ada di dalam daftar piutang. Oke, berarti seluruhnya tuh yang 3 tadi, separatis, konkuren sama Enggak ada. enggak. Enggak semua. Separatis sama konkuren. Oke, berarti dari 3 tadi yang bisa voting hanyalah yang separatis dan konkuren. Ya. Nah, tadi menarik buat gua biar teman-teman Trimas Podcast juga tahu di rumah. Kan ketika kita mengajukan permohonan PKPU itu kemudian diputus oleh hakim. Ada bedanya nggak sih jangka waktu ketika yang mengajukan adalah kreditur atau kemudian selanjutnya yang mengajukan adalah debitur? Beda nggak sih waktunya? Beda. Kalau misalkan yang mengajukan kreditur itu jangka waktu 20 hari. Kalau misalkan yang mengajukan debitor jangka waktu 3 hari. Untuk diputuskan oleh majelis hakim atas permohonan PKPU yang diajukan ya. Ya, oke. Nah, balik lagi nih dalam kasus itu proses PKPU artinya case yang lo pegang berarti kan koperasinya dimohonkan atau dia volunteer nih? Koperasinya itu yang gue pegang. Iya, yang gue pegang koperasinya dimohonkan sama kreditur. Dimohonkan oleh kreditur. Karena memang koperasinya nggak bisa membayar. Iya, memang tidak bisa membayar utangnya kepada para kreditor. Jadi mereka mengajukan permohonan PKPU. Nah, di dalam perkara yang gue pegang sebagai pengurus, ini baru selesai kebetulan kemarin juga barusan ada putusan homologasi atas rencana perdamaian yang udah dibahas dan disetujui oleh mayoritas kreditur. Ya. Nah, kan banyak banget tuh, Tin, kasus-kasus koperasi ya, Iya. Betul. Kasus-kasus koperasi yang akhirnya dimohonkan PKPU atau bahkan pilot nih. Nah, itu gimana tuh, Tin? Artinya kenapa bisa begitu gitu? Pilot itu kan sebenarnya kalau misalkan rencana perdamaian tidak disetujui atau tidak mengajukan rencana perdamaian untuk bisa voting, itu pasti akan pilot. Atau misalkan ada permohonan pilot langsung kemudian dikabulkan oleh majelis hakim. Kalau misalkan PKPU ya seperti yang tadi gue bilang, mengajukan rencana perdamaian ketika diputus PKPU kemudian ada mengajukan rencana perdamaian dan mayoritas kreditur setuju, maka akan menjadi bisa dihomologasi oleh majelis hakim dengan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang ya. Berarti dia secara hukum ketika proposal perdamaian itu ditolak oleh mayoritas, maka si debiturnya pilot berarti. Iya. Secara hukum begitu secara hukum seperti itu. Dan homologasi itu ini ya, angin segar ya buat para pihak. Buat para pihak sebenarnya ketika dihomologasi itu kan jadinya ada kewajiban bagi terhadap debitor untuk melaksanakan apa yang ditawarkan di dalam rencana perdamaian. Nah, Bang,
tadi kan yang ngomong homologasi nih. Nah, misalnya homologasi itu kan kayak tadi kan hutangnya sampai 14T ya Bang ya? Nah, ketika dihomologasi langsung dibayar 14T-nya Bang? Apa gimana sih itu Bang prosesnya Bang? Gue lupa itu Bang. Gak gini. Gue kalau misalkan ditanya rincian untuk penyelesaiannya itu, gue mesti lihat dokumen nih. Cuman memang mulainya itu tahun 2020. Gue lihat boleh nggak? Boleh. Nah, boleh. ya kan biar gak salah nih gue. Ya, jadi mulai penyelesaian terkait yang tadi perkara yang gue pegang ya. Iya. Itu mulai pembayarannya itu dari September 2020. Oke. Tapi ada juga yang diprioritaskan sebenarnya oleh pihak debitor ya. Yaitu orang yang sakit, lansia, sama orang yang sangat membutuhkan itu diprioritaskan oleh pihak debitor. Jadi Bang, homologasi ini harus kesepakatan kedua belah pihak ya. Jadi ntar terkait dengan cara pembayarannya, jumlah pembayarannya itu disepakati oleh keduanya ya Mas. Disetujui oleh mayoritas kreditor sebenarnya. Harus disetujui oleh mayoritas kreditor karena sistemnya itu voting kan. Kreditor banyak. Kemudian kita memang diatur dalam undang-undang, kita mesti melihat nih apakah mayoritas kreditor menyetujui atau tidak. Kalau misalkan tadi yang dibilang sama Bro, kalau misalkan mayoritas tidak menyetujui itu akan jadi pilot. Gitu. Nah terus tadi kan di awal tadi kan gue nanya nih, koperasi kan memang jalannya nggak mulus kan, antara simpan pinjam, orang nyimpan orang pinjam. Nah masalahnya bisa aja yang minjem itu nggak mampu balikin. Bisa gitu aja kan? yang minjem nggak mampu balikin. Nah masalahnya tuh apakah hanya begitu atau ada masalah lain terkait PKPU, terkait kepailitan? Sebenarnya masalahnya itu apa aja sih? Ya secara umum. Secara umum gini. Secara umum di dalam proses restrukturisasi suatu perusahaan ya, mungkin gue nggak bahas spesifik mengenai koperasi. Ya. Itu pasti ada permasalahan dalam pengelolaannya untuk bisa mengembalikan apa yang menjadi kewajibannya kepada kreditor secara umum. Ya. Nah tapi kan kalau misalkan kita lihat bisnis plan setiap pelaku usaha itu beda-beda gitu. Ya, tergantung pelaku usahanya bagaimana menjalankannya dan salahnya ada di mana itu nggak sama sih sebenarnya. Makanya di dalam kantor kita kalau misalkan untuk restrukturisasi utang itu bukan hanya terkait sama PKPU. Sebelum PKPU pun kita membantu untuk klien-klien kita. Untuk bantu klien-klien kita itu untuk bisa restruct terhadap utang-utangnya. Tapi di luar proses PKPU ini biasa saya juga kerjasama sama partner-partner yang lain termasuk Iksan. Gitu. Nah, tadi menarik nih yang Rio bilang kan banyak bermasalah karena pemahaman masyarakat tentang koperasi kan berarti belum terlalu baik ya. Belum terlalu baik. Sehingga banyak juga menjadi korban. Karena kayak gua gue tahu nih. Oh ya kayak lu juga ya. Nah mungkin gue juga mungkin teman-teman juga pada mau tahu nih. Gua pun juga sangat mau tahu nih. Gimana sih Bang kiat-kiatnya tuh biar sampai kita mau, biasanya kan kita kan mau investasi ya, ada ya uang pensiun apa kan kita bingung investasi ya. Kayak gue juga kan ada uang dikit nih, gue mau investasi ke apa nih ya. Biasa banyak gue atau teman-teman Primas Lawyer yang lain yang penonton ini pada investasi ke koperasi. Nah ada nggak sih Bang kiat-kiat kalau mau invest tuh ke koperasi yang bagus tuh yang kayak gimana sih Bang? Sebentar. Salah. Dari pertanyaan lu, ini menarik nih sebenarnya. Lu bisa jadi korban kenapa toh? Nah pasti kan ada iming-imingnya Bang. Jadi berarti bunga tinggi tuh bunga koperasi. tinggi, bunga lebih tinggi daripada di bank. Oh ya? Iming-iming itu yang jadi bahaya tuh. Emang sampai berapa persen? Waktu itu gue pernah ditawarkan 10-20%. Dan lu nggak hati-hati tuh. Nah itu salahnya gue Bang. Tergiur gitu ya? Tergiur, makanya nih mumpung ada abang-abang ini nih gue mau nanya nih Bang. Mungkin teman-teman juga kan. Benar. Biar kita nggak salah langkah nih. Apa sih koperasi yang contoh misalnya koperasi yang aman gitu Bang, yang bagus tuh kayak gimana sih Bang biar nggak perlu ada cito-cito lagi yang lain Bang. Bahkan lawyer aja bisa jadi korban gitu ya, karena nggak gini. lawyer doang Bang, Banyak ya? instansi polisi, PNS banyak kok iya? yang jadi korban. Makanya kita butuh nih penjelasan dari abang ini. Karena yang gue tahu nih toh, kalau di Indonesia Timur tuh bahkan ada istilahnya koperasi selamat sore tuh. Selamat sore gitu maksudnya Bang? Bukan. Jadi koperasi selamat sore ini sebenarnya adalah rentenir yang pagi dia ngasih pinjaman, sore dia nagih. Wah, oh itu istilahnya, Istilahnya. bukan namanya. Bukan dia, jadi istilahnya ada koperasi selamat sore gitu. Jadi ini juga menarik biar teman-teman Primas Lawyer juga tahu. Jangan sampai dengan iming-iming yang tadi tuh ya. Bunga tinggi gitu, kemudian
cairan cepat kan Cairan Bang. cepat cepat. gitu. Tadi kan lu bilang lu rugi. Mm-mm. Lu jadi korban berapa kerugian lu gitu? Wah gede Bang, sampai ratusan juta Bang. Serius? Makanya gue nggak mau Dan nih itu nggak balik tuh duit lu. Enggak Bang, kalau balik lagi bikin investasi lain Bang. Nah makanya nih Bang, gue tuh nggak mau masuk lubang yang sama Bang. Oke, Mumpung oke. ada narasumber nih. Iya. Mungkin bisa kasih lah Bang kiat-kiat buat gua, buat temen-temen nih biar nggak salah langkah Bener nih tuh, Tin. dalam memilih koperasi mungkin gimana sih Biasanya Bang? dengan iming-iming gitu kan. Gini, terkait sama bisnis koperasi ya, itu kan di awal itu mereka memang menyampaikan ini berapa persen kepada para calon Anggota. Betul. calon anggota. Dan ini sebenarnya kalau kita bicara koperasi itu kan adalah milik anggota, Iya. ya kan, milik anggota. Dari anggota. Kalau ditanya ke gua ya, gimana cara memastikan untuk suatu koperasi itu apakah iming-iming atau tidak, itu balik ke orang yang mau menanamkan atau memberikan dananya kepada koperasi. Iya. Dan ketika dia memberikan dana kan dia sebagai anggota, dia bisa langsung untuk meminta atau mengawasi ataupun mengetahui mengenai pelaksanaan koperasi itu tersebut di dalam prosesnya. Itu kan sebenarnya bisa menjadi catatan juga untuk para nasabah ini. Artinya mereka harus riset terlebih dahulu gitu ya. Iya. Dengan punya pengetahuan yang lebih banyak tentang koperasi, baru mereka menyimpan uangnya di tempat itu. Koperasi ya. Karena bentuk investasi dimanapun ya, atau simpanan dimanapun ya, bukan hanya koperasi, itu kan kembali ke orang yang Iya. menurutnya paling tepat untuk menyimpan dananya. Iya. Iya. Itu hal mengenai trust ya. Iya. Jadi Bang harus bener-bener lah, nggak cuman melihat wah dapat bunga segini langsung tiba-tiba kita nggak gitu ya Bang. Jadi kita harus tahu lebih lanjut dulu ya terkait koperasinya. Kita harus di riset dulu lah Bang ya. Iya, kalau misalkan udah merasa percaya krediturnya, ya udah itu dikembalikan lagi kepada Betul. mungkin bukan kreditur, maksud saya tadi calon nasabah itu untuk bisa atau calon anggota itu untuk bisa memberikan uangnya ya. Iya. Gitu. Dan kan di masyarakat, disimpan di koperasi. iya, masyarakat awam itu kadang-kadang berpikirnya koperasi ini kok sampai bisa merugikan nasabahnya, OJK kemana aja. Nah itu sebenarnya koperasi itu diawasi OJK Bukan nggak sih, Tin? OJK, Menteri Koperasi. Oh, Menteri Koperasi ya, berarti bukan OJK ya. Bukan OJK. Oke. Tuh, berarti teman-teman Trimas Lawyers, kalau misalkan kita mengalami atau menjadi korban dari koperasi, jangan nyalain OJK karena nggak ada hubungannya ya sama Iya. OJK ya. Kementerian Koperasi, Iya, dan Kementerian UKM Koperasi. ya. Itu ada di Beda undang-undang ya. ya. Iya, iya. Ada di undang-undang. Ada di undang-undang, Iya. undang-undang koperasi ya. Iya. Nah, tadi menarik buat kita tuh, Rio. Kan Martin bilang bahwa sebelum proses PKPU ada restrukturisasi kan. Iya. Nah, itu tahapannya seperti apa tuh, San? Ya. Perusahaan-perusahaan apa saja yang kemudian akhirnya mengajukan restrukturisasi gitu. Oke. Jadi mungkin restrukturisasi itu nggak hanya yang tadi Martin udah bilang ya, Oke. nggak hanya ditempuh melalui mekanisme upaya hukum di pengadilan. Oke. Karena sebelum menuju ke situ juga kita ke klien-klien kita juga menganjurkan ada langkah-langkah lain, gitu. Baik restrukturisasi pinjaman apabila dia punya pinjaman ke bank. Saat ini kan memang setelah kondisi pandemi COVID-19 ini kan banyak sekali bisnis yang secara direct terdampak, gitu. Apalagi mereka punya ongoing loan dengan bank, dengan perusahaan pembiayaan, dan memang pemerintah juga sudah mengeluarkan POJK untuk stimulus, di mana mereka bisa mengajukan relaksasi kredit. Nah makanya kantor kita juga banyak menangani ini. Dari sisi perbankannya banyak sekali debitur-debitur yang mengajukan amendment atas ongoing loan agreement yang mereka sedang ajukan. Nah di luar itu juga tentunya selain kewajiban kepada pihak bank, tentunya kan ada kewajiban kepada pihak-pihak ketiga lain. Kalau di dalam proses PKPU kan kreditur konkuren tadi yang nggak punya jaminan. Nah ini juga sebetulnya masih bisa dibicarakan lah, apakah bikin adendum perjanjian, misalnya sebuah kontraktor gitu ya, dia diutangin oleh developer, itu kan walaupun pekerjaan selesai dia udah berhak untuk nagih, dia kan bisa untuk melakukan perjanjian adendum untuk penyelesaian sisa kewajibannya gitu. Atau juga saat ini juga cukup banyak yang menggunakan pasal penerapan force major clause juga. Tapi itu tidak menghapuskan kewajiban, tergantung prestasinya, nanti kita analisa dulu secara kontraktualnya. Nah kedua, selain restructuring dari sisi pinjaman bank dan sisi kewajiban pada pihak ketiga, efisiensi terhadap kepegawaian itu juga cukup banyak dilakukan untuk menekan cost
dari sisi company dan klien kita. Iya. Karena kan sangat marak sekarang pengurangan jumlah pekerja ya. Iya. Apakah itu PHK, dan memang berdasarkan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja itu kan juga udah dimungkinkan untuk melakukan pemotongan gaji. Tapi tentunya ini harus dikomunikasikan dengan baik dengan para karyawan. Oke, San, sorry gue potong. Tadi kan menarik, ada dari OJK mengeluarkan kebijakan gitu untuk relaksasi kredit. Itu kepada siapa aja? Ada limitnya nggak? Misalkan kredit berapa miliar gitu? Atau memang itu hanya untuk usaha misalkan mikro misalkan, atau untuk seluruh debitur gitu? Sebetulnya yang memang diatur secara spesifik itu untuk bisnis yang secara direct terdampak oleh COVID-19, dan itu memang harus dapat dibuktikan. Tapi sebetulnya di luar dari bisnis yang terdampak COVID, memang bank-bank saat ini juga memberikan kesempatan sih untuk mereka-mereka yang kesulitan membayar kembali lah kewajiban sesuai dengan agreement awalnya. Jenis-jenis usaha apa aja tuh yang Dan terdampak? memang khusus yang terdampak COVID itu, kalau saya nggak salah ya, saya harus cek OJK lagi, itu yang di bawah 10 miliar. Oke. Berarti misalnya kayak bisnis pariwisata, perhotelan gitu itu ya? termasuk yang sangat terdampak, pariwisata, perhotelan, yang mungkin di bidang ekonomi kreatif, seperti macam-macam lah ya. Nah, tadi menarik yang lo sampaikan bahwa ada klausul force majeure. Nah, terkait dengan pandemi ini, apakah pandemi ini juga bisa dikategorikan sebagai force majeure sehingga debitur itu punya hak untuk misalkan memohonkan restrukturisasi berdasarkan alasan force majeure gitu? Oke. Jadi kita juga kalau force majeure itu harus lihat dari kontraknya dan juga dari sebab akibatnya juga. Gitu, karena nggak semuanya bisa mengajukan itu. Misalnya kalau bisnis perhotelan menggunakan pasal itu ya tentu bisa, karena kan secara direct mereka terdampak gitu ya kan, salesnya menjadi turun, tingkat okupansi hotel juga menjadi turun. Tapi mungkin untuk bisnis farmasi misalnya atau terkait industri kesehatan, dia nggak bisa menggunakan malah pasal mereka tersebut. untung gitu Malah ya. mereka mungkin di kondisi ini omset mereka atau sales Naik. mereka malah meningkat. Gitu. Sebetulnya juga agak tricky karena mungkin di saat kayak gini banyak juga yang mencari-cari kesempatan menerapkan pasal itu padahal nggak relevan di bidang usahanya. Iya. Gitu. Oke, berarti dari penjelasan lo tidak serta-merta pandemi ini menjadi alasan force majeure begitu ya? Betul. Berarti itu harus diatur, atau memang kemudian kalau tidak diatur, paling tidak debitur itu bisa memohon penetapan oleh pengadilan kan? Atau gimana? Gue juga nggak ngerti. Sebenarnya kalaupun nggak diatur dalam kontrak di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu juga sudah diatur mengenai keadaan memaksa. Tapi ya memang lebih teknisnya sebaiknya diatur di kontrak. Tapi kembali lagi khusus kalau kita kita correlate, kita korelasikan dengan pandemi ini, ya tentunya kan harus nggak semua yang tadi saya bilang, nggak semua bisnis itu terdampak oleh COVID-19. Gitu. Nah, inilah yang harus dibuktikan dengan pemenuhan prestasinya berdasarkan kewajiban kontrak. Gitu. Misalnya kalau dia perusahaan trading ekspor impor, barang dia tertahan dulu mungkin di bulan awal-awal Maret April ya, karena kan semua dulu sempat lockdown ya. Nah itu kan mungkin relate ya. Tapi kalau memang bisnisnya masih running ya saya rasa force majeure nggak bisa diterapkan, dijadikan gitu ya? alasan untuk menunda kewajiban. Gitu. Prosesnya bagaimana sih yang lo tanganin selama ini bagi suatu perusahaan atau debitur untuk mengajukan restrukturisasi seperti apa sih? Biar teman-teman juga tahu, siapa tahu punya usaha kan di rumah gitu, terus pengen, saya nggak bisa bayar kewajiban nih sama bank, terus saya harus ngapain nih gitu. Semua bank itu, tapi kalau terkait KPR, terkait pembiayaan kredit mobil, motor, kendaraan bermotor, itu sebetulnya semua perusahaan leasing dan bank itu sudah ada mekanisme itu bisa diajukan secara online. Itu tinggal mengisi form, ya kan, dan juga harus mengelaborasikan alasannya apa. Dan kalau misalnya seperti KPR itu kalau misalnya dia terdampak langsung, seperti dia di PHK, dan kita melampirkan surat pemutusan PHK-nya itu juga of course akan diterima oleh bank. Gitu. Tapi ya kalau kita nggak bisa menunjukkan itu ya belum tentu bank menyetujui untuk bisa nge-restruct KPR-nya. Kalau itu kan dari sisi nasabah yang kategorinya mungkin perorangan gitu. Tapi kalau company yang besar gimana? Kalau company yang besar sih pada umumnya selama pihak bank itu bisa memberikan analisa bahwa perpanjangan kreditnya itu masih masuk dalam hitungan komersil mereka, dan juga dokumen agunan serta
ketentuan perpanjangan perjanjian kreditnya itu masih masuk juga, Oke. baik itu perhitungan bunga dan lain-lain, itu bisa disetujui. Tapi kembali lagi, setiap bank itu kan punya kebijakan yang berbeda-beda ya. Oke. Tapi khusus yang terkait POJK tadi, memang didahulukan untuk UMKM yang terdampak COVID. Dan itulah menjadi tugas dari lo sebagai lawyer untuk memformulasikan Betul. gitu ya, semua itu ya. Memastikan kita juga memberikan rekomendasi Oke. ke pihak oke. banknya, apakah ini sebaiknya dapat disetujui atau tidak. Dari perkara restrukturisasi yang lo tanganin, keberhasilannya berapa persen tuh?